Halo everyone, perkenalkan nama saya Mia Rianti Rahmatria dengan NIM 119400587 dari Jurnalistik 4B. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan beberapa contoh penelitian yang saya ambil dari internet dalam bentuk jurnal dengan menggunakan teori-teori komunikasi. Adapun 3 teori komunikasi yang saya bahas yaitu satu teori kultivasi, yang kedua teori ekologi media, dan yang ketiga teori NCT Uncertainty Management. Pertama yaitu teori kultivasi. Dengan judul penelitian, opini para pengunjung terhadap citra Kota Makassar dilihat dari tayangan berita kekerasan televisi, perspektif teori kultivasi. Penulis melihat bahwa tingginya frekuensi liputan tentang kekerasan, pemerkosaan, dan juga kejahatan-kejahatan dalam bentuk lainnya di beberapa kota besar di Indonesia, salah satunya yaitu di Kota Makassar. Sehingga kemudian hal ini membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang apakah pemberitaan tentang kekerasan yang diberitakan di televisi terhadap apa yang terjadi di Kota Makassar ini cukup berdampak untuk citra Kota Makassar di mata para penonton ataupun pengunjung yang berkunjung ke Kota Makassar ataukah tidak. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif dengan tipe pendekatan deskriptif. Kemudian hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh dari rutinitas pemberitaan yang dipublikasikan media cukup memberikan dampak negatif atau dampak buruk bagi citra Kota Makassar ini sendiri, dilihat dari beberapa orang yang berasal dari luar Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan opini para informan yang berkunjung ke Kota Makassar cenderung lebih positif atau lebih baik. Para informan beranggapan bahwa apa yang mereka lihat atau apa yang mereka saksikan di televisi sangat berbeda dengan apa yang mereka rasakan pada saat berkunjung langsung ke Makassar ini. Sehingga dilihat dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kajian atau studi ini sangat berkaitan atau sangat relevan dengan teori kultivasi, di mana teori kultivasi ini sendiri menggambarkan kehebatan sebuah media, khususnya televisi, dalam menanamkan sesuatu pada jiwa para penontonnya yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk sikap dan juga perilaku mereka. Yang kedua yaitu teori ekologi media dengan judul analisis pengaruh promosi melalui media sosial Instagram terhadap keputusan pembelian. Fokus penelitian ini adalah menjelaskan pengaruh Instagram sebagai media promosi terhadap keputusan pembelian, khususnya di Dewe Coffee Shop, yaitu salah satu kafe yang ada di Kota Malang yang menggunakan Instagram sebagai media promosinya. Dewe Coffee Shop mengulas produk dan juga berbagai promosi penjualan di laman Instagramnya. Kemudian metode yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif, di mana hasil penelitian membuktikan bahwa Instagram mempunyai pengaruh yang cukup banyak, yaitu sebesar 33,2% dalam mempengaruhi keputusan pembelian pengunjung di Dewe Coffee Shop ini sendiri, sedangkan sisanya merupakan faktor lain yang tidak termasuk ke dalam bahan dalam penelitian ini. Dengan demikian, keputusan pembelian Dewe Coffee Shop ini dipengaruhi oleh promosi dari produk yang diceritakan atau yang diposting di akun Dewe Coffee Shop di laman Instagramnya. Sehingga hasil penelitian membuktikan kebenaran teori ekologi media, di mana menurut teori ekologi media, media mempengaruhi halayak, sehingga dapat disimpulkan bahwa kajian atau studi ini berkaitan erat dengan teori yang digunakan, yaitu teori ekologi media. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu teori NCT Uncertainty Management dengan penelitian berjudul pengelolaan manajemen kecemasan dan ketidakpastian pengemudi taksi daring. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena adanya kendala dalam penggunaan aplikasi driver gokar oleh pengemudi taksi online di Jawa Tengah. Teori yang digunakan adalah teori NCT Uncertainty Management, sedangkan metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa fenomena kecemasan dan ketidakpastian pada penggunaan teknologi aplikasi driver go-kart di Jawa Tengah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor pendidikan, di mana semakin tinggi pendidikan responden, maka tingkat kecemasan atau ketidakpastian yang dihadapi semakin rendah. Begitu pula sebaliknya. Faktor selanjutnya yaitu kemampuan individu, faktor budaya, seperti salah satunya yaitu bahasa, di mana bahasa yang terdapat di aplikasi tersebut berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh para driver dalam kehidupan sehari-hari. Dan faktor yang terakhir adalah faktor usia, di mana usia tua masih mengalami kecemasan dan juga ketidakpastian yang tinggi dibandingkan dengan usia yang muda atau responden yang berusia muda dalam penggunaan aplikasi driver go-kart ini. Sehingga berdasarkan kajian yang dibahas, dapat dilihat bahwa studi atau kajian ini sangat berkaitan erat dengan teori NCT Uncertainty Management. Berikut itu adalah 3 contoh penelitian dengan menggunakan teori komunikasi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.